Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Nora Fitria dengan NIM 220502110040 dari kelas Statistika C. Di sini saya akan mengolah data statistika menggunakan software SPSS untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Statistika 2. Yang pertama, kita buka data statistik yang akan kita uji di SPSS. Kemudian di bagian measure yang awalnya nominal kita ubah scale semua, ini sudah saya ubah. Kemudian untuk desimalnya kita nolkan semua. Untuk langkah yang pertama yaitu menjumlahkan. Caranya klik transform, compute variable. Kemudian target variabelnya kita isikan sesuai nama yang ingin dijumlahkan. X1. Kemudian di numeric expression-nya kita masukkan rumus penjumlahan yaitu sum. Buka kurung, kita masukkan X1 yang akan kita jumlahkan. Kemudian kita tulis to. Kemudian kita masukkan X1.5 karena kita ingin menjumlahkan X1 sampai X5. Kemudian kita klik OK. Kita lihat di data sheet-nya sudah masuk penjumlahan untuk X1. Kita ulangi lagi untuk X2, X3, dan juga Y-nya. Caranya sama, transform, compute. Ini kita ubah X2. Ini kita hapus, kita kembalikan. Kita masukkan X2 tuh karena datanya 4. Jadi X sampai X2.4 tutup kurung. Oke. Nah, ini juga sudah masuk untuk X2. Sekarang untuk X3 caranya sama. Ini kita ubah X3. Kita masukkan X3 dan kita masukkan X3.5. Oke. Dan yang terakhir kita jumlahkan untuk Y-nya. Caranya juga sama, ini kita ubah Y. Ini kita keluarkan terlebih dahulu, kita masukkan Y1 tuh Y5. Kita klik OK. Ini sudah kita jumlahkan semuanya. Untuk tahapan selanjutnya yaitu kita melakukan uji validitas. Ini kita ganti scale terlebih dahulu hasil dari penjumlahan X1, X2, X3, dan Y. Kemudian cara uji validitas yaitu analyze, correlate, bivariate. Kita jumlahkan masing-masing variabel. Kita masukkan variabel X1 sampai dengan X5 terlebih dahulu. Jangan lupa kita masukkan hasil dari penjumlahan X1-nya juga. Kemudian untuk correlation koefisiennya kita centang persen. Untuk test of significance-nya tutil. Kemudian
Kita klik OK. Akan muncul di outputnya hasil korelasinya seperti ini. Kita lakukan lagi untuk X2, X3, dan juga Y-nya. Caranya sama, bivariate. X1 kita keluarkan terlebih dahulu, kita ganti dengan X2. Kita masukkan X2 dan juga hasil dari X2. Ini masih tetap, kita klik OK. Kita lakukan lagi untuk X3. Kita keluarkan semua X2-nya. Kita masukkan X3. Ini masih sama, kita klik OK. Dan yang terakhir, kita uji untuk Y-nya. Kita keluarkan X3, kita ganti dengan Y. Ini juga jangan lupa dimasukkan. Kemudian kita klik OK. Dapat kita lihat hasil output dari uji validitas. Untuk semua variabel X dan Y, hasil uji validitasnya semuanya valid karena korelasi signifikasinya kurang dari 0,05. Artinya, masing-masing item dapat mengukur variabel yang diperuntukkan. Seperti ini, X1-nya. Hasil signifikasinya kurang dari 0,05 semua, kan? Untuk kita lihat di X2-nya, juga kurang dari 0,05 semua. X3-nya juga. Dan Y-nya juga semua hasilnya kurang dari 0,05. Artinya, keempat item pertanyaan mampu atau handal dalam mengukur pertanyaan dari X1 maupun X2 dan juga X3. Untuk tahapan selanjutnya yaitu kita akan uji reliabilitas. Caranya klik Analyze, kita klik Scale, ini scale, kemudian kita pilih Reliability Analyze, kita masukkan masing-masing item dari X1 dan sampai X3. Tapi ini yang kita masukkan cuma item variabel tanpa hasil penjumlahan dari masing-masing X dan Y. Kita masukkan X1. Kemudian untuk modelnya ini alpha. Di menu statistik ini, kita pilih menu statistik. Kita di bagian deskriptif, kita centang semua. Untuk inter itemnya, ini kita centang correlation. Kemudian continue. Kemudian kita klik OK. Akan muncul hasilnya seperti ini. Kita ulangi lagi untuk X2, caranya yaitu sama, Analyze, Scale, Reliability Analyze. Kita keluarkan X1-nya. Kemudian kita masukkan X2-nya. Untuk statistiknya tetap sama.
karena sudah kita atur di awal. Kemudian kita klik OK, muncul. Kemudian kita lakukan lagi untuk X3. Kita keluarkan terlebih dahulu. Kita masukkan X3. Untuk statistiknya sama. Kita klik OK. Dan untuk yang terakhir, kita uji untuk nilai Y. X3-nya kita keluarkan. Kita ganti dengan nilai Y. Oke. Setelah itu, setelah semua data kita uji, kita lihat dari tabel reliability statistik. Ini. Kita lihat di bagian Cronbach's alpha. Berdasarkan teori Ghazali 2006, syaratnya yaitu nilai Cronbach's alpha-nya ini harus lebih dari 0,6. Sedangkan variabel yang telah kita uji, semua Cronbach's alpha-nya nilainya 0,6. Ini untuk X1. Kemudian Cronbach's alpha untuk X2 lebih dari 0,6. Cronbach's alpha untuk X3 juga lebih dari 0,6. Dan juga Cronbach's alpha untuk Y juga lebih dari 0,6. Maka dapat disimpulkan semua item X1, X2, X3, dan juga Y ini reliable jika digunakan di tahun berikutnya maupun di bulan-bulan berikutnya atau bahkan 10 tahun yang akan datang. Untuk tahapan yang ketiga yaitu uji asumsi klasik. Di sini kita akan melakukan uji asumsi klasik dengan 3 metode, yaitu uji heteroskedastisitas, normalitas, dan juga linearitas. Untuk yang pertama, kita melakukan uji asumsi klasik dengan linearitas. Pertama, kita klik Analyze. Kemudian kita pilih Regression. Kemudian kita pilih Linear. Untuk uji asumsi klasik ini yang kita gunakan yaitu total dari penjumlahan variabelnya. Untuk dependennya ini variabelnya yaitu Y. Kita masukkan. Kemudian untuk independennya yaitu X. Kita masukkan hasil dari penjumlahan X1, X2, dan juga X3. Setelah itu kita klik Save. Untuk di kotak predicted value ini, kita centang under standardized. Kemudian untuk bagian residual ini, sama kita centang under standardized. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Sudah tampak hasilnya seperti ini di outputnya. Kita lihat di hasil sheet SPSS-nya akan muncul data yaitu PRE1 dan juga
res 1. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita klik grab ini. Kemudian kita pilih legasi dialog. Kemudian kita pilih scatter or dot. Kita pilih simple scatter ini. Kemudian define. Kita masukkan y-aksisnya ini yang residual. Ini residual. Untuk x-aksisnya ini kita masukkan yang residual tadi. Kemudian kita klik OK. Masih proses. Akan muncul grafik seperti ini. Dapat kita lihat, dapat kita simpulkan bahwa asumsi linearitas terpenuhi karena dapat kita lihat bersama tebaran nilai membentuk pola acak. Ini kan pola acak. Yang artinya ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen yaitu y dengan variabel dependen yaitu x1, x2, dan juga x3. Untuk selanjutnya yaitu uji linearitas dengan compare min. Caranya yaitu kita pilih analyze, kemudian kita pilih compare min. Ini. Kemudian kita pilih means. Kemudian untuk dependennya kita masukkan y. Untuk independennya kita masukkan total dari penjumlahan x1, x2, dan juga x3. Untuk optionnya pada bagian statistik for first layer ini kita centang test for linearity. Kemudian klik continue dan OK. Di output akan muncul seperti ini hasilnya. Kemudian kita lihat pada bagian ANOVA table. Ini. Kemudian kita fokus pada deviation from linearity. Ini. Yaitu nilai signifikansinya harus lebih dari 0,05 dan dapat kita lihat pada tabel yang telah kita uji di sini. Hasilnya yaitu 0,298 yang artinya lebih besar dari 0,05. Kita lihat juga di X2-nya hasilnya yaitu lebih besar dari 0,05, hasilnya 0,269. Di X3 juga hasilnya lebih dari 0,5 yaitu 0,074. Yang dapat disimpulkan bahwa semua variabel X1, X2, dan X3 hasil deviation from linearity-nya signifikasinya memiliki nilai lebih dari 0,05. Artinya,
Variabel X1, X2, dan juga X3 ini memiliki hubungan linear dengan Y karena hasil deviation from linearity-nya lebih dari 0,05 semuanya. Untuk yang selanjutnya yaitu kita lakukan uji heteroskedasitas dan juga uji normalitas. Kedua uji ini dapat kita lakukan secara bersamaan. Caranya yaitu klik analyze, regression, linear, plots. Kemudian untuk z-resid ini, z-resid kita masukkan di Y dan z-pred ini kita masukkan di X. Di kotak standardized residual plots kita centang semua histogram dan normal probability plot. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Di outputnya akan muncul gambar seperti ini. Kita lihat hasil scatter plots. Ini. Bahwa titik-titik ini tidak membentuk pola tertentu atau menyebar. Yang artinya bebas heteros atau terjadi homoskedastisitas. Uji asumsi klasiknya terpenuhi berdasarkan uji heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji normalitas dapat kita lihat di histogram ini. Pada histogram ini dapat kita lihat bahwa polanya membentuk pola lonceng. Ini pola lonceng. Dan pada PP plot ini semua titik-titiknya ini mendekati garis tengah. Ini mendekati garis tengah ini. Maka artinya data ini terdistribusi secara normal. Maka model regresi memenuhi uji asumsi klasik. Untuk selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas dengan Glaser. Caranya yaitu klik transform. Ini. Compute variable. Pada kotak target ini kita isikan ABS res. ABS underscore res. Pada kolom numerik ini kita masukkan, kita ketik ABS buka kurung res 1. Kemudian tutup kurung, klik OK. Di sheet akan muncul ABS res. Kemudian kita klik analyze, regression, kita pilih linear. Pada kolom dependent ini kita ganti variabelnya dengan ABS res. Kemudian kita klik save. Pada kolom residual
kita hilangkan centang pada unstandardized. Kemudian klik continue. Oke. Kita lihat pada tabel koefisien. Ini. Kemudian kita lihat di bagian signifikasinya ini. Syaratnya yaitu hasilnya harus lebih dari 0,05 semua. Dari data yang telah kita proses, hasil signifikasi X1, X2, dan juga X3 semuanya lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa uji asumsi klasiknya terpenuhi berdasarkan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test. Caranya klik analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test. Kemudian kita pilih legasi dialog. Dan kita pilih satu sampel KS. Pada target variabel ini, kita masukkan res1. Res1 pada kotak test distribution ini centang normal. Kemudian klik OK. Akan muncul tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita lihat pada hasil asim signifikan to tail. Hasilnya yaitu 0,200. Syaratnya harus lebih dari 0,05. Data yang telah kita uji, hasil asim signifikansinya yaitu 0,200 yang artinya lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi secara normal. Ini test distribution is normal. Dan untuk yang terakhir, kita akan melakukan analisis regresi linear. Caranya yaitu klik analyze, klik regression, linear, kemudian dependennya kita keluarkan dulu ini, kita masukkan nilai Y, variabel Y. Kemudian untuk independennya kita masukkannya satu-satu tiap variabel. Kita masukkan dulu untuk variabel X1. Kemudian pada statistik ini untuk kotak regression koefisien kita pilih estimate dan juga model fit. Kemudian continue. Kemudian kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Kita ulangi lagi untuk X2. Caranya sama, yaitu analyze, regression, linear, dependennya tetap Y, ini kita keluarkan, kemudian kita masukkan X2, statistiknya tetap sama. Oke. Kita ulangi lagi untuk X3.
Kemudian untuk yang terakhir, setelah kita uji satu persatu, kita uji secara bersamaan. Caranya sama, yaitu kita klik Analyze, Regression, Linear, dependennya tetap Y, dan independennya kita masukkan X1 sampai X3. Kita klik OK. Di sini kita fokuskan pada nilai R dan juga nilai R square. Untuk X1 ini memiliki nilai R yaitu 0,491 yang artinya X1 ini memiliki korelasi sedang karena syaratnya 0,40 sampai 0,599 ini memiliki korelasi sedang. Kemudian untuk R square-nya hasilnya yaitu 24,1%. Yang artinya variabel X1 ini memiliki pengaruh terhadap Y sebesar 24,1%. Sedangkan sisanya 75,9%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian kita lihat di X2-nya. X2 ini memiliki nilai R 0,467 yang artinya variabel ini memiliki korelasi yang sedang. Untuk R square-nya memiliki nilai 21,9% yang artinya variabel X2 ini memiliki pengaruh sebesar 21,9% terhadap Y, sedangkan sisanya 72,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Kita geser ke X3. Dapat kita lihat bahwa nilai R-nya yaitu 0,547, yang mana artinya variabel X3 ini memiliki korelasi yang sedang. Untuk pengaruhnya kita lihat di R square, hasilnya yaitu 29,9% yang artinya variabel X3 ini memiliki pengaruh sebesar 29,9% terhadap Y, dan sisanya sebesar 30,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian kita lihat di tabel model summary untuk X1, X2, dan juga X3. Ini. Kita lihat hasil dari uji bersama X1, X2, dan juga X3 ini. R-nya memiliki nilai 0,659 yang artinya ketiga variabel ini memiliki korelasi yang kuat. Dan untuk R square-nya yaitu 43,5% yang artinya ketiga variabel memiliki pengaruh sebesar 43,5% terhadap Y, dan sisanya yaitu sebesar 56,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan di penelitian ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada uji F. Pada uji F ini kita dapat melihat pada tabel ANOVA. Di situ kita dapat mengamati pada signifikansinya. Ini. Hasil hitung F tabel yaitu 1,71. DF-nya sejumlah variabelnya 19 dikurangi 1, 18, dan juga DF untuk N2-nya yaitu
Sejumlah respondennya sebanyak 115 dikurangi jumlah variabelnya dengan hasil 96 dan F-tabelnya mendapatkan 1,71. Untuk nilai F hitungnya yaitu 28,455 dan signifikansinya 0,0000. Yang artinya F hitung ini lebih besar dari F tabel yaitu 1,71 dengan tingkat signifikansi menunjukkan hasil 0,000 yang memiliki arti kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari X1, X2, dan juga X3 terhadap variabel Y, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel X1, X2, dan X3 pada penelitian ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada uji T. Untuk T tabelnya telah kita hitung jumlah sampel dikurangi jumlah variabel sebanyak 115 dikurangi 4 yaitu 111 dengan hasil nilai T tabelnya 1,98157. Kita kembali pada tabel koefisien. Kita lihat pada X1. Nilai T hitungnya sebesar 2,932 yang artinya T hitung ini memiliki nilai yang lebih besar dari T tabel yaitu 1,98157. Nilai signifikannya pun memiliki nilai 0,004 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Artinya X1 ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Kita lihat untuk X2 juga memiliki nilai T 2,976, artinya lebih besar dari nilai T tabel yaitu 1,98157. Untuk signifikasinya juga 0,004, artinya lebih kecil dari 0,5, sehingga X2 ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Untuk X3 juga memiliki nilai T hitung 4,714 yang artinya lebih besar dari T tabel 1,98157. Untuk signifikasinya 0,0000, artinya lebih kecil dari 0,05, dan X3 ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.